Ya, halo ya, selamat siang ya sahabat-sahabat semua, sahabat Safa Health dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini, di siang ini, sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, oke? Salam sehat untuk kita semua. Ya, ini sudah hari Senin lagi ya, jadi ini hari Senin ya. Ini hari Senin lagi, jadi teman-teman ya, silahkan rutinkan untuk mengkonsumsi multivitamin ya. Kalau dulu saya, ya sampai saat ini sih, saya rutin mengkonsumsi multivitamin itu minimal seminggu sekali ya. Jadi setiap hari Senin seperti ini saya selalu mengkonsumsi multivitamin rutin ya. Ya teman-teman bisa mengkonsumsi Enervon C ataupun Imbos ya. Ya terserah sih multivitamin teman-teman tuh apa. Yang jelas tetap rutin ya, rutin minum multivitamin ya seminggu sekali. Kalau saya itu biasanya hari Senin seperti ini, terus kemudian ya perbanyak juga minum air putih ya. Sekarang kondisinya kurang bagus ya. Jadi jaga kesehatan kita dengan pola hidup sehat, dan kalaupun sakit ya, kalau misalkan tidak urgent ya, jangan mengkonsumsi obat ya, hindari obat-obat ya, oke? Karena dokter yang paling bagus itu dokter yang menyarankan sebisa mungkin untuk tidak mengkonsumsi obat kalau misalkan tidak urgent, oke? Ya ini ada pernyataan ekstrim ya dari Pak Menteri Kesehatan, tapi banyak benernya. Kalau aku sih yes dengan pernyataan Bapak, jangan dikit-dikit dokter, jika sakit berusaha obatin dengan herbal tanpa efek samping, setelah itu berubah pola hidup sehat. Ucapan Pak Menteri Kesehatan. Masuk ke rumah sakit, orangnya belum mati, diobati beberapa bulan kemudian mati. Coba kamu pikirkan, ini diobati hingga sembuh atau diobati hingga mati. Diabetes, mula-mula 1 tanda plus, selama 10 tahun pengobatan berubah menjadi 4 tanda plus. Coba kamu katakan setelah pengobatan jadi ringan atau tambah berat, serta apakah masih bisa bertahan 10 tahun lagi. 3. Dokter sendiri berdarah tinggi 10 tahun, dia sendiri tidak dapat mengobati dirinya, tapi bisa buka resep untuk pasien darah tinggi. Dokter itu sendiri diabetes 5 tahun, asam urat 8 tahun, membuka resep mengobati pasien yang sakit 1-2 tahun. Apakah ini tidak lucu? 4. Gedung RS makin bangun makin besar. Pasien sakit makin hari makin banyak. Apabila dokter benar-benar dapat menyembuhkan pasien, seharusnya pasien makin hari makin sedikit. 5. Penderita kanker dioperasi, radioterapi, kemoterapi, setelah 2-3 bulan mati. Bahkan bangkrut melarat. Andai tidak masuk RS malah bisa hidup 2 tahun. Bahkan bisa lebih lama. Apakah itu prestasi medis atau hal yang menyedihkan? 6. Jadi seharusnya orang macam apa yang harus ke rumah sakit? Yang pertama adalah orang yang butuh pertolongan darurat. Yang kedua orang yang butuh hemostasis darurat atau menghentikan pendarahan. Yang ketiga orang yang patah tulang atau kaki. Yang keempat ibu hamil yang akan melahirkan. Bagi orang selain di atas, asal mengatur mentalitas hidup, berolahraga, ubah kebiasaan buruk, gizi seimbang, perawatan dengan herbal sudah cukup. Kesimpulan, manusia sudah kehilangan pola pikir logis. Sakit, makan obat, ke dokter, masuk RS. Akibatnya, jual rumah, pinjam uang, diobati sampai mati. Inilah kesedihan pola pikir inersial manusia. Manusia demikian galau dan tersesat. Ingat, kunci sehat berada di tangan diri sendiri. Engkau sesungguhnya tidak sakit, hanya punya kebiasaan ke dokter periksa penyakit. Jadi otaknya lah yang berpenyakit. Mahathir Muhammad usia 92 tahun mengatakan, saya akan menyarankan orang untuk tidak beristirahat ketika mereka menjadi tua. Karena jika Anda beristirahat, Anda akan segera menjadi sangat lemah dan tidak mampu, dan mungkin menjadi pikun, jadi aktif setelah Anda mencapai usia pensiun, kata Mahathir, Perdana Menteri Malaysia. Ini sama dengan ototmu. Jika kamu tidak menggunakan otot dan berbaring sepanjang waktu, otot-otot bahkan tidak dapat membawa berat badan Anda. Anda tidak bisa berdiri, Anda tidak bisa berjalan. Otak juga sama, jika Anda tidak menggunakan otak Anda tidak berpikir, Anda tidak menyelesaikan masalah Anda tidak membaca, Anda tidak menulis, otak mundur dan Anda menjadi pikun. Jadi selalu aktiflah, tambahnya. Jangan pernah merasa sudah tua, tetaplah muda dan aktif. Tua
tua kelak semakin tua semakin menjadi semakin aktif dan semakin menjadi iman dan amal ibadahnya ya. Ya ini ya, jadi pernyataan Perdana Menteri Malaysia ya. Oke. Perdana Menteri Malaysia ini banyak benarnya juga. Jadi jangan biasakan kita itu sedikit-sedikit ke rumah sakit atau sedikit-sedikit mengkonsumsi obat ya. Jadi kunci sehat ada di tangan kita sendiri ya. Lakukan pola hidup sehat, olahraga rutin ya, dan perbanyak minum air putih hangat ya, serta irigasi nasal rutin ya bagi teman-teman yang saat ini masih berjuang untuk kesembuhan pilek, sinusitis ataupun anosmia dan polip ya. Iya itu ya. Sekian, bye bye.